Bab 2511. Bahkan Edwin mungkin tidak bisa melindunginya. Bagaimanapun, masih ada celah besar antara Kings of Arms. King of Arms yang baru bangkit. Edwin, mungkin tidak sekuat Lion King. Hanya bisa dikatakan bahwa ada banyak bakat terpendam di Brewwood yang tidak bisa dianggap enteng. Anak muda bukan siapa-siapa sepertimu yang tidak mampu memprovokasi Shinkage Way of Island Nation dan Brewwood. Aku akan memberimu kesempatan. Tampar dirimu 10 kali dan hidupkan kembali Naoto. Hanya dengan begitu aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika kamu menolak, aku akan mengambil tindakan dan menyiksamu sendiri. Suara itu dingin dan acuh tak acuh. Dibumbui dengan nada seram. Seolah-olah pengurus dari neraka itu sendiri yang berbicara. Suaranya membuat kedinginan sehingga banyak orang tanpa sadar berkeringat dingin. Segera setelah itu, sosok masuk melalui jendela dan mendarat diam-diam di tengah tempat, seperti hantu. Seorang wanita tua berjubah hitam berdiri di tempat yang sama, dengan rambut emas tersebar secara acak di belakangnya. Tubuhnya mengeluarkan bau aneh. Jika seseorang bertemu dengannya di jalan, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai pemulung yang gila. Saat kakinya mendarat di tanah, ubin di bawah kakinya menjadi bubuk. Dia membawa aura mengerikan yang mencekik banyak orang, memaksa mereka untuk terengah-engah. Beberapa tidak bisa menahan diri dan mulai setengah berlutut di tanah, memujanya. Auranya begitu kuat, melukiskannya sebagai keberadaan yang menakutkan dan tak terkalahkan. Beberapa penduduk pulau di sana tercengang. Meskipun ada banyak master di Island Nation, mereka bukanlah anggota tingkat tinggi. Jadi, mereka tidak terlalu berpengalaman. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang master yang memancarkan kemampuan dan kekuatan pada pandangan pertama. Orang bisa tahu bahwa hanya dari auranya, Lion King 10 kali lebih kuat dari Ryuichi Furuta, yang bertanggung jawab untuk melindungi Naoto Takei. Setelah mereka mengatasi keterkejutan mereka, selain terkejut, penduduk pulau dengan cepat menatap Harvey dengan wajah puas dan tatapan sinis. Dengan munculnya master hebat seperti itu, Harvey tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka mulai membayangkan Harvey berlutut, memohon belas kasihan, dan menamparkan wajahnya sendiri. Lion King mengangkat kepalanya, membiarkan penonton melihat wajah tuanya yang keriput. Dia menyeringai, memperlihatkan gigi kuning berkarat. Tatapannya pada Harvey tidak menunjukkan emosi, dan dia mengulangi perintahnya sebelumnya. Aku akan memberimu 10 detik. Selamatkan diet berlutut, dan tampar dirimu sendiri. Harvey memberinya senyum yang tidak mencapai matanya, dan menatap dengan sinis. Aku juga akan memberimu 10 detik. Berlutut dan merendahkan diri. Aku tidak akan membunuhmu jika kamu melakukan itu. Lancang. Wajah Lion King segera menjadi gelap karena provokasi berani Harvey. Bagaimanapun, dia selalu tak terkalahkan di Hong Kong dan Las Vegas. Kata-kata Lion King masih memiliki bobot bahkan di antara keluarga papan atas. Bahkan bisa dikatakan bahwa namanya, Lion King, lebih bereputasi daripada Brewwood. Namun, seorang bocah bodoh sebenarnya memiliki keberanian untuk menghinanya. Tidak mau repot-repot berbicara, dia mengambil tindakan. Dengan langkah kakinya, tubuhnya melesat ke depan seperti sambaran petir yang menyambar ke arah Harvey. Dia mengayunkan tangannya, hendak meremukkan tenggorokan Harvey. Harvey tidak terkesan dan hanya menatapnya dengan santai. Saat tangannya hendak mendarat di Harvey, udara yang membekukan menyerang dari samping. Tiba-tiba mengejutkan Lion King, yang tanpa sadar berbalik. Dia segera mengubah gerakannya di udara dan memblokir tebasan vertikal pedang dengan tangan kanannya. Bang! Suara memekakkan telinga, mengguncang udara. Gelombang mengerikan meledak. Dampaknya begitu kuat hingga menghancurkan pakaian dan menerbangkan rambut semua orang.
Banyak yang menyaksikan. Kengerian merayap dalam tatapan kaget mereka. Serangan pedang datang dari Edwin. Mereka sekali lagi tercengang. Memikirkan pewaris muda yang manja bisa sangat menakutkan. Itu membingungkan. Bab 2512. Sungguh, kamp pedang legendaris adalah tempat di mana setiap orang bisa dianggap sebagai raja senjata. Sudah berapa lama sejak dia pergi ke Sword Camp? Bagaimana dia mengasah keterampilan yang menakutkan seperti itu? Edwin kemudian mundur 3 langkah, menuju ke tengah ruangan. Dia berdiri di depan Harvey seperti penjaga yang melindungi tuannya. Wajahnya dingin dan acuh tak acuh. Lion King melambaikan tangannya, dan gesekan dari sarung tangan emasnya mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan. Dia menyipitkan matanya ke arah Harvey dan menggeram. Berat, apakah kamu memiliki King of Arms sebagai pengawalmu sehingga kamu dapat bertindak tinggi dan perkasa? Apakah kamu pikir itu membuatmu jagoan? Tunggu sampai aku membunuh Edwin Mendoza yang bodoh ini. Akan kuhancurkan tulangmu satu persatu. Lion King berasumsi bahwa Harvey lemah dan tidak berarti banyak. Dia pikir arogansi Harvey berasal dari fakta bahwa Edwin melindunginya. Harvey mengambil cangkir teh dan berkata dengan ringan, "Kita lihat saja." Lion King mencibir, mengejek. Dia bergerak lagi dan bertukar pukulan dengan Edwin lagi. Harus diakui Edwin, Master Briwood memang sangat sakti. Meskipun dia kurus dan terlihat seperti wanita gila di jalanan, kecepatan bertarungnya bukanlah hal yang bisa dicemooh. Tidak hanya itu, serangannya juga cepat dan tepat. Gerakannya tajam dan mematikan. Masing-masing dieksekusi dengan sempurna untuk kerusakan maksimum. Edwin telah menyerangnya beberapa kali. Tetapi setiap kali, dia akan memblokirnya dengan tangan kosong. Dia sangat kuat. Dia berhasil menebasnya beberapa kali dan mengambil darah dari tubuhnya. Meskipun bagian vitalnya tidak terluka, dia masih sedikit terkejut. Carol dan bawahannya menyaksikan dengan wajah puas. Senang melihat betapa Lion King mengalahkan Edwin. Selama Edwin dikalahkan dan dibunuh, mereka yakin mereka bisa melakukan apa saja untuk Harvey. Namun, Edwin tetap tenang meskipun itu semua. Harvey tiba-tiba memotong pertempuran yang tegang dan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu aku bergerak, itu baik untuk menang atau mati. Mengapa saya harus peduli dengan kelemahan dan kekurangan saya? Jika saya takut mati, maka kemungkinan besar saya akan mati. Kata-kata Harvey membuat ekspresi Edwin berubah. Semburan kepercayaan diri melonjak dalam dirinya dan dia meluncurkan gerakan lain. Pada saat ini, dia benar-benar membuang pembelaannya. Sebaliknya, dia pergi keluar dan fokus sepenuhnya pada pelanggarannya. Tebasan pedangnya lebih cepat, lebih kejam, dan lebih tepat. Kleng, kleng, kleng. Lion King tampak tenang saat dia mengayunkan tangannya untuk membalas serangan Edwin. Kedua belah pihak saling bertabrakan. Suara benturan terdengar di telinga semua orang. Semua orang segera mundur ketika mereka melihat bunga api beterbangan di udara, karena takut terpengaruh oleh serangan keduanya. Orang-orang Briwood bahkan membawa Naoto dan orang-orang terluka lainnya keluar, agar mereka tidak terseret ke dalam perkelahian dan berisiko mati. Carol memegangi wajahnya dan berdiri pada saat yang sama, memberi isyarat kepada para elit Briwood untuk membuka kunci keamanan senjata api dan mengarahkannya ke Edwin. Namun, mereka tidak berani menembak karena Lion King juga ada di sana. Takut peluru mereka akan mengenainya, bukan Edwin. Beberapa elit cabang Istana Naga yang berdiri di belakang Harvey juga mengeluarkan senjata api mereka dan membidik para elit Briwood. Wajah mereka dipenuhi dengan ejekan. Sejujurnya, mereka mungkin akan kalah jika mereka mulai menembak. Namun, mereka tidak punya pilihan lain saat ini. Dalam benak mereka, mereka mengutuk kecerobohan Harvey. Apakah dia berpikir bahwa Briwood adalah tempat yang masuk akal yang mematuhi aturan,
seperti cabang istana naga. Apakah dia benar-benar berniat untuk menekan Brewwood hanya dengan menggunakan segelintir orang? Apa yang dia pikirkan? Klang, klang, klang. Sementara itu, Edwin dan Lion King kembali melakukan serangan bertubi-tubi. Ekspresi tenang Lion King menjadi sedikit tertekuk semakin lama pertempuran berlangsung. Dia diam-diam mengeluarkan belati yang dia simpan di sisinya. Dia berguling pada saat yang sama, menutup jarak antara dia dan Edwin. Lion King mengedipkan matanya yang dingin saat dia mengayunkan belatinya, mencoba menusuk Edwin. Kelihatannya seperti gerakan acak, tapi serangannya sudah dipikirkan dengan matang. Dia sebenarnya mengincar titik terlemahnya. Belati bersinar dengan cahaya biru samar. Jika serangannya terhubung, itu pasti akan membunuh Edwin. Langkahnya sangat cepat, karena dia bermaksud membunuhnya dengan satu tembakan. Orang-orang biasa mungkin tidak dapat menghindari serangannya, dan malah akan ketakutan karena akalnya. Wajah Edwin berubah muram. Dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan menebas ke bawah sekeras yang dia bisa. Bab 2513. Jika begini jadinya, maka mereka akan binasa bersama. Jika Lion King terus menyerang, maka dia akan memotongnya menjadi dua bagian saat tikaman fatalnya mengenai dirinya. Ilmu pedang yang menentukan seperti itu membuat Lion King ketakutan, yang ekspresi membunuhnya berubah menjadi ekspresi terkejut. Dia kemudian melirik Harvey dengan penuh kebencian, marah. Ini bukan bagaimana Edwin bertarung beberapa saat yang lalu. Kata-kata Harvey sebelumnya tampaknya membuat Edwin putus asa. Sementara Edwin bertekad untuk mengorbankan dirinya, dia tidak memiliki sentimen yang sama. Dia adalah master hebat di Brewwood yang hidup dalam kemewahan. Bagaimana bisa seseorang dengan perawakannya yang mengesankan mati dengan bocah berhidung ingus ini? Tidak punya pilihan. Lion King terpaksa mengubah gerakannya. Dia terus mengayunkan belati di tangannya. Tetapi semua tebasannya langsung diblokir oleh pedang Edwin. Klang, klang, klang. Suara bentrokan mereka terdengar berbahaya di udara. Keduanya terkunci dalam jalan buntu. Dan setelah beberapa saat, mereka jatuh ke belakang pada saat yang bersamaan. Arg! Ketika Edwin mendarat, dia menyemburkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Adapun Lion King, dia dengan paksa menelan seteguk darah. Terengah-engah saat dia mendarat. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan seorang anak kecil seperti Edwin akan mampu melawannya sampai titik ini. Ini adalah situasi kalah-kalah. Untuk mengasah keterampilan seperti itu di usia yang begitu muda, dia benar-benar luar biasa. Namun, Lion King juga kejam. Dia tidak akan membiarkan anak nakal seperti Edwin mengalahkannya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan memerintahkan para elit Brewwood. Dia terluka. Tembak dia. Brewwood tidak boleh dipermalukan. Dia harus mendapatkan kembali wilayah ini. Tidak peduli biayanya. Para elit Brewwood buru-buru mengarahkan senjata mereka, hendak menghujani Edwin dengan peluru. Harvey mengambil satu langkah ke depan. Langsung muncul di depan Lion King sebelum salah satu dari mereka bisa mengambil tindakan. Dia bergerak sangat cepat, dan jauh lebih cepat daripada gabungan Edwin dan Lion King. Maaf, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan. Plak! Sebelum Lion King bisa bereaksi, Harvey menamparnya. Detik berikutnya, Lion King yang tercengang terlempar ke udara sebelum dibanting ke dinding dengan bunyi gedebuk yang memuakkan. Dia meluncur ke bawah dinding. Dan semua orang bisa melihat bahwa kepalanya telah diputar 360 derajat. Dipaksa ke sudut yang aneh. Saat dia meninggal, keterkejutan dan ketidakpercayaan mewarnai wajahnya yang pucat. Darah hitam menetes dari sudut bibirnya. Apakah Harvey baru saja membunuh Lion King yang kuat hanya dengan satu tamparan? Keheningan memenuhi seluruh tempat. Itu sangat sunyi. Bahkan suara napas lembut terdengar.
Semua orang linglung, diliputi oleh keterkejutan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Segala sesuatu yang telah terjadi tampak begitu nyata. Tak satu pun dari mereka yang mengira Lion King yang perkasa akan menemui ajalnya di tangan Harvey. Dan hanya dengan satu tamparan. Dia bukan orang biasa. Dia adalah master besar Briwood. Karena menangis dengan keras. Eksistensi yang kuat di Hong Kong dan Las Vegas. Namun, seseorang yang hebat seperti dia menemui akhir yang konyol. Kematiannya memalukan dan memalukan. Tamparan Harvey tidak hanya membunuh Lion King, tapi juga menginjak-injak reputasi Briwood. Para elit Briwood yang bersenjata tidak gelisah dan juga tidak dendam. Sebaliknya, jari-jari mereka pada senjata api mereka tiba-tiba terasa dingin. Rasa dingin menjalari tulang punggung mereka, dan tubuh mereka menegang karena ketakutan. Ketakutan mereka sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak berani berkedip. Bab 2514. Bunuh. Bunuh dia. Tembak dia dan balaskan dendam Lion King. Setelah beberapa lama, Carol sadar kembali. Namun, keterkejutan Lion King telah mempengaruhinya dengan buruk dan dia kehilangan akal sehatnya. Tanpa mempedulikan apapun, dia meneriakkan perintahnya. Dia tahu betul bahwa adegan malam ini telah menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Ryuichi Furuta dan Lion King sudah mati. Adapun Naoto Takei, yah, dia mungkin juga sudah mati. Kerugian ini akan sangat membebaninya. Dia harus membayar harga yang mahal. Jika Harvey tidak mati, maka dia harus mati menggantikannya. Sayangnya, perintahnya tidak berguna. Para elit Briwood gemetar. Tidak berani mengambil kesempatan untuk mengarahkan senjata mereka ke Harvey. Tamparan Harvey baru saja membuat kaget. Bahkan para elit cabang Istana Naga terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan keterampilan Harvey akan menakutkan sejauh ini. Sekarang, mereka mengerti bagaimana Harvey dapat mengambil alih cabang Istana Naga dan memaksa Nyonya York keluar. Serangannya menjelaskan semuanya. Ketika Carol melihat Briwood gemetar, keputusasaan menghantamnya seperti gelombang pasang raksasa. Marah, dia mengabaikan semua alasan dan mengambil senjata api bergagang pendek, langsung mengarahkannya ke Harvey. Tanpa peringatan, dia menarik pelatuknya. Aku akan membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Bang, bang, bang. Mengikuti pekikannya yang seperti bansi adalah suara tembakan yang menghancurkan bumi. Namun, semua peluru jatuh ke tanah. Harvey tetap tidak terluka. Seolah-olah Carol tidak melakukan apa-apa. Dia berjalan dengan acuh tak acuh dan mengangkat dagu Carol dengan tangan kanannya. Tersenyum dingin. Lihat, bahkan jika kamu memiliki senjata api, kamu tidak berani menembakku. Kau takut. Dan kau sangat tahu itu. Jika kamu tidak menembakku, kamu masih bisa hidup. Jika kamu menembakku, kamu akan mati. Karena kamu sangat takut padaku. Kenapa kamu tidak mengakuinya saja? Berhenti berpura-pura. Senyum Harvey lembut. Namun kata-katanya sama sekali tidak. Setiap kata yang dia ucapkan membuat tubuh Carol menggigil ketakutan. Harvey tidak membunuhnya. Tapi dia menyiksanya. Rasa sakitnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kematian yang sederhana dan cepat. Plak, Harvey menamparnya. Langsung melemparkannya ke tanah. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Kembalilah dan beritahu Don Briwood ini. Jika dia memprovokasi saya lagi, dia dan Briwood akan mati di tangan saya. Mata Harvey tertuju pada Vince, yang telah memperhatikan semuanya dalam diam. Dia melontarkan senyum terakhir yang tidak mencapai matanya dan berkata dengan ringan, Anda pasti Vince York, Tuan Muda York dari York di Hong Kong dan Las Vegas. Benarkah? Ku dengar kau adalah orang nomor satu dari generasi muda di kedua kota. Kau tidak hanya memiliki keterampilan yang luar biasa, tapi kau juga mewakili keadilan dan keadilan di kedua kota. Setelah menonton sandiwara ini begitu lama,
Pernahkah Anda berpikir untuk melaporkannya kepada pihak berwenang? Lancang, bajingan. Beraninya kamu berbicara begitu kasar kepada Tuan Muda York. Apakah kamu ingin mati? Beberapa pria dan wanita dengan pakaian Cina di belakang Harvey memelototinya dengan tajam. Tentu, keterampilan Harvey sangat menakutkan. Dia bahkan berhasil membunuh Lion King hanya dengan satu tamparan. Tapi untuk foto-foto besar dari lingkaran atas Hong Kong dan Las Vegas, tidak peduli seberapa bagus Harvey. Pada akhirnya, dia hanya seorang preman yang kejam. Di hadapan latar belakang dan pengaruh mulia mereka, dia tidak lebih baik dari sampah. Tidak peduli seberapa baik Harvey, bisakah dia melawan kemarahan pemerintah? Ini bukan era di mana seseorang bisa berkeliaran hanya dengan pedang. Keterampilan bertarung memang sangat langka di era ini. Tapi tetap saja, itu tidak ada yang istimewa. Vince melambaikan tangannya untuk menghentikan kerumunan agar tidak bermusuhan. Dia mengarahkan Harvey dengan tatapan berpikir dan berkata, "Apakah kamu ingin menjatuhkanku bersamamu?" Harvey tersenyum. "Apa yang kamu bicarakan, Tuan Muda York? Apa maksudmu? Membawamu bersamaku? Bagaimanapun, tangan yang bersih tidak ingin dicuci. Anda mewakili keadilan di dua kota, Hong Kong dan Las Vegas. Anda juga akan mengambil alih posisi kepala instruktur dari 9 pasukan teratas. Siapa yang bisa menjatuhkanmu?" Bab 2515. Ketertarikan mewarnai wajah Harvey ketika dia menyebut kepala instruktur dari 9 pasukan teratas. Dia ingin melihat apakah Vince berani menggunakan gelar ini untuk bertindak sok. Vince menatap Harvey dalam-dalam. Akhirnya, dia menjawab dengan acuh tak acuh. "Itu semua hanya rumor." "Betulkah?" Harvey tampak acuh tak acuh. Sekarang, dia bisa melihatnya dengan jelas. Vince mungkin tidak mengklaim bahwa dia akan menjadi instruktur kepala dari 9 pasukan teratas. Tetapi dia tidak menyangkalnya. Tuan Muda York yang licik ingin menggunakan ini untuk memperkuat statusnya sebagai kepala York of Hong Kong dan Las Vegas. Bagaimanapun, dia akan segera naik ke posisi itu dan menjadi kepala baru York. Untuk ular manipulatif seperti dia, bukankah dia akan menggunakan gelar itu untuk menipu orang lain? Pada saat ini, Harvey memahami Vince dengan lebih jelas. Apa seorang pria, dia bersedia menggunakan cara yang tidak bermoral untuk mencapai tujuannya. Vince menatap Harvey dengan tatapan tajam, namun tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk pergi. Namun, Harvey melangkah maju dan menghalangi jalan Vince. "Apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan, Tuan Muda York?" Vince sedikit mengernyit. Bingung dengan perilaku Harvey. Dia menolak untuk percaya bahwa Harvey berani melakukan apapun padanya sekarang. Bahkan jika Harvey sangat terampil, menyakitinya tanpa alasan akan memberi York of Hong Kong dan Las Vegas alasan untuk mengirim pasukan mereka dan menghancurkan Harvey sepenuhnya. "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya hanya merasa bahwa Anda berutang penjelasan kepada saya malam ini." Petik 2. Tentu saja, Anda tidak akan mengakuinya, Tuan Muda York. Jadi, aku akan menyelesaikan ini sendiri. Harvey mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor setelahnya. "Apakah ini kantor polisi Hong Kong dan Las Vegas? Saya ingin membuat laporan. Sebuah insiden baru saja terjadi di kota Kowloon. Kurasa aku telah membunuh seseorang. Halo. Apakah ini Hong Kong Straits Times? Aku punya berita penting. Kamu pasti tertarik." Judulnya adalah Vince York, Kepala York, Sister 13 yang dihasut, dan murid-murid Shinkage Way of Island Nation untuk menekan rakyat, tetapi pada akhirnya mempermalukan diri sendiri. "Apa? Judulnya terlalu panjang, katamu. Kalau begitu, buat saja York of Hong Kong dan Las Vegas dipermalukan." "Bagaimana, Vince?
yang hendak pergi, tiba-tiba berbalik dan memelototi Harvey. Wajahnya gelap dengan kemarahan yang meningkat. 10 menit kemudian, sekelompok besar inspektur dengan peluru tajam bergegas masuk dan langsung mengendalikan seluruh kerumunan. Lebih dari 10 reporter media juga datang. Seperti hiu yang merasakan darah di dalam air. York of Hong Kong dan Las Vegas, Brewwood, Shin Kagewei dan Ian-nya terlibat dalam berita besar malam itu. Label apapun yang Harvey katakan sudah cukup untuk membuat berita utama. Belum lagi, ada banyak elemen yang terlibat. Kantor polisi Hong Kong dan Las Vegas tidak berani membengkokkan hukum demi keuntungan pribadi. Dan tahu bahwa mereka harus menangani masalah ini dengan tidak memihak. Bahkan Vince York, yang memiliki status sangat tinggi di Hong Kong dan Las Vegas, tidak dapat melarikan diri dan dibawa untuk diinterogasi. Inspektur kantor polisi Hong Kong dan Las Vegas tidak berani menyembunyikan niat buruk. Semuanya memastikan bahwa semuanya dilakukan secara tidak memihak di bawah pengawasan media. Hampir 100 orang yang hadir dikirim ke kantor polisi kota Kowloon. Mereka semua menjalani interogasi yang ketat dan menghadapi pertanyaan menyeluruh. Bahkan yang terluka pun tidak luput. Harvey juga dibawa ke kantor polisi kota Kowloon. Tetapi dia tetap tenang sepanjang waktu. Dia sengaja menarik yang cepat pada Vince. Selain ingin melihat seberapa kuat York of Hong Kong dan Las Vegas, dia juga ingin melihat apakah kedua kota ini mematuhi hukum. Pagi-pagi keesokan harinya, Yoanna melangkah ke ruang interogasi dengan teh pagi ala Hong Kong yang sangat lezat. Dia menyiapkan minuman untuk Harvey sebelum tertawa pelan. Tuan Muda York, panggilan telepon Anda tadi malam telah membuka kotak Pandora. Bab 2516. Nenek York dari York of Hong Kong dan Las Vegas dikatakan sangat marah. Dia menelepon Komandan Pertama Pemerintah Hong Kong, Toby Clarke, dan menuntut untuk mengetahui mengapa Vince ditahan. Harvey makan mie pangsit, dan kemudian bertanya dengan acuh tak acuh, apakah gubernur legendaris itu berhasil? Bagaimana dia bisa melakukan itu ketika media sedang menonton? Apakah dia tidak ingin menjadi yang pertama di komando lagi? Yoanna menyeringai. Sangat senang. Dia menjawab kepada Nenek York bahwa dia hanya melakukan pekerjaannya. Dan itu untuk menangani masalah ini dengan tidak memihak. Orang-orang Brewwood mengepung kantor polisi kota Kowloon sepanjang malam tadi malam. Mereka menuntut polisi untuk membebaskan orang-orang mereka dan juga ingin berurusan secara pribadi dengan Anda, pelakunya. Sayangnya, buktinya tidak mendukung mereka. Wanita muda keluarga Hamilton dibius. Orang-orang Brewwood membantu negara pulau. Orang-orang Shin Kagewei dari negara pulau awalnya diusir, tetapi masih menimbulkan masalah. Dan Vince York tampaknya menjadi dalang di balik semua ini. Singkatnya, semua hal ini telah ditemukan oleh beberapa media. Sekarang, ada rumor yang berkembang di mana-mana di seluruh Hong Kong. Kurasa kantor polisi Hong Kong dan Las Vegas ingin membunuhmu sekarang. Sayangnya, mereka takut melakukan hal itu akan membuat mereka menjadi terkenal. Yoanna melanjutkan, tersenyum sepanjang jalan. Kegembiraannya terlihat jelas. Ayahnya adalah orang pertama di Las Vegas. Jadi, dia tahu betul betapa rumitnya masalah ini. Meskipun 2 panggilan telepon yang dilakukan Harvey sepertinya tidak ada apa-apanya. Mereka berhasil menempatkan orang pertama di Hong Kong dalam situasi yang sangat sulit. Jika dia tidak menangani ini dengan baik, dia akan membangkitkan kemarahan banyak orang dan mendapatkan kebencian dari media dan publik. Singkatnya, tujuan Harvey dalam membuat langkah ini adalah untuk memaksa orang pertama di Hong Kong untuk menangani ini secara tidak memihak. Dia juga bermaksud untuk meningkatkan gelombang gangguan di lingkaran 2 kota yang tampaknya tenang, Hong Kong dan Las Vegas. Harvey meletakkan sumpitnya dan mengeluarkan tisu untuk menyeka sudut mulutnya.
Saya percaya bahwa Komando Pertama Hong Kong akan mencoba yang terbaik untuk memberi saya keadilan. Lagi pula, saya tidak pernah melanggar hukum. Sebaliknya, saya menyelamatkan seseorang. Saya yakin pemerintah Hong Kong bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anda tidak akan mengecewakan warga negara yang baik seperti saya, kan? Ioana menutup mulutnya, tertawa mendengar kata-kata Harvey. Jika mereka hanya melapor ke polisi tanpa bukti, mereka hanya akan menimbulkan pertanyaan dan konspirasi tak berdasar di antara orang-orang. Sekarang semuanya terungkap ke seluruh dunia. Masalah ini pasti akan ditangani dengan tidak memihak. Hentakan suara langkah kaki. Begitu keduanya selesai berbicara, seorang inspektur berseragam masuk. L2 adalah inspektur wanita yang keren dan berambut pendek. Kecantikan ras campuran dengan hidung mancung dan rongga mata yang dalam. Seluruh penampilannya berteriak eksotis. Leslie Clarke. Tertulis di name tag yang disematkan di dadanya. Leslie menatap Harvey dalam-dalam pada saat ini sebelum melirik Ioana. Dengan suara dingin, dia berkata dengan angkuh, "Ms. Mendoza, Anda bisa menyelamatkan orang ini jika Anda mau. Namun, dia tidak akan bisa meninggalkan Hong Kong selama sekitar 2 minggu. Dia harus berada di sini kapan saja untuk mendengarkan panggilan dari kantor polisi." Ioana memberi Leslie senyum kecil. "Jangan khawatir, Ms. Clarke. Harvey yang menjadi korban kali ini. Siapapun yang ingin Anda hukum, dia akan memberi Anda kerja sama penuh. Kami dapat memberikan bukti yang Anda butuhkan." Leslie mendengus dingin mendengar kata-kata Ioana. Bab 2517. Dia tampaknya memendam sedikit ketidaksukaan terhadap Harvey. Dia melemparkan pandangan ketidaksetujuan padanya sebelum dengan kasar melemparkan folder ke Harvey dan membentak dengan dingin, "Tanda tangani ini dan kemudian keluar." Harvey mengambil pena, tetapi tidak terburu-buru untuk menandatangani. Dia melirik Leslie dengan penuh minat dan bertanya dengan sopan, "Nona, ini pertama kalinya kita bertemu, kan? Apakah saya menyinggung Anda dalam beberapa waktu ini?" Leslie mendengus dingin, tapi tidak menjawab. Ioana berkata ringan, "Tuan Muda York, Anda tidak menyinggung perasaannya. Tetapi Anda menyinggung ayahnya, yang merupakan orang pertama di Hong Kong." Ekspresi penuh arti melintas di wajah Harvey. Dia akhirnya mengerti mengapa Leslie kesal padanya. Bagaimanapun, Komandan Pertama Hong Kong, yang belum pernah dia temui sebelumnya, sangat terganggu oleh kejenakaannya dari tadi malam. Sementara Leslie memperlakukannya dengan agak dingin, dia bisa dianggap cukup sopan. Harvey tidak segera menandatangani. Sebagai gantinya, dia membalik pena dengan penuh minat dan melanjutkan, "Ms. Clarke, karena jaminan saya disetujui, dapatkah Anda memberi tahu saya bagaimana Anda akan berurusan dengan yang lain?" Leslie menatap Harvey dengan tatapan dingin. Namun, dia masih menjawab, "Bukti tidak cukup untuk mendakwa Vince dan anak buahnya. Jadi mereka semua dibebaskan. Adapun Shinkage Way of Island Nation, mereka akan dihukum." Naoto Takei tidak berbeda dengan sayur karena serangan jantung. Jadi dia dirawat di rumah sakit Edward untuk saat ini. Kedutaan Negara Kepulauan telah berjanji mereka tidak akan menahannya untuk saat ini. Mereka hanya akan menangkapnya setelah rantai bukti jelas mengenai tuduhan Carol bersekongkol dengan narkoba, pembunuhan, dan penyerangan polisi. Dia telah dipenjara di kantor polisi Hong Kong. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. "Bagaimana dengan saya? Mengapa jaminan saya disetujui?" Leslie berkata dengan dingin. "Bukankah itu tercantum dalam dokumen? Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu membacanya sendiri?" Harvey melirik dokumen itu sebentar sebelum menjawab dengan acuh tak acuh. "Saya bertindak dengan berani dan membunuh seseorang untuk membela diri. Tetapi karena seseorang meninggal,
Tindakan saya dianggap pertahanan diri yang tidak sempurna. Saya dengan jaminan. Tetapi saya tidak dapat dibebaskan. Ini tidak benar. Nona Clarke. Saya bertindak dengan berani. Alih-alih memberi saya panji atau sertifikat warga negara yang baik. Anda benar-benar akan menghukum saya. Apakah kamu tidak takut mengecewakan warga Hong Kong di masa depan? Bukankah seharusnya orang sepertiku menerima pujian yang tinggi? Leslie memandang Harvey dengan dingin. Tatapannya sedemikian rupa sehingga bisa membekukan neraka. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya mendesis. Jika dipastikan bahwa Anda tidak sengaja menyebabkan kegagalan ini, maka saya akan memberi Anda sertifikat warga negara yang baik. Saya sendiri. Sekarang. Tanda tangani dokumen itu dan pergi dari sini. Petik 2. Harvey berjalan keluar dari kantor polisi kota Kowloon 10 menit kemudian. Saat dia melakukannya, dia melemparkan pandangan mengejek ke beberapa gangster Brewwood yang menatapnya tidak jauh. Sambil menyeringai, dia kemudian melihat kembali ke kantor polisi tidak jauh. Perintah pertama di Hong Kong cukup menarik. Dia tidak tersinggung. Dan juga tidak melanggar hukum untuk York of Hong Kong dan Las Vegas. Lumayan. Yona tertawa. Benar. Tapi karena dia menangani kasus ini dengan tidak memihak, dia menyinggung warga York di Hong Kong dan Las Vegas, Sinkage Way of Island Nation, dan Brewwood. Belum lagi, apakah dia masih bisa mengamankan posisi komando pertama di masa depan atau sebaliknya? Dia akan menghadapi banyak masalah. Harvey tersenyum. Hong Kong tidak seperti Las Vegas. Ini sangat rumit. Apa nama orang pertama di Hong Kong itu lagi? Yoana berkata. Toby Clarke. Karena Toby adalah komandan pertama di Hong Kong, maka itu menunjukkan bahwa dia cukup kuat. Seseorang membutuhkannya untuk berada di posisi ini. The York of Hong Kong dan Las Vegas tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Harvey awalnya ingin menepuk pundak Yoana. Namun, dia tiba-tiba menarik tangannya ketika dia mengingat kecanggungan di antara mereka sebelumnya. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan lembut, "Cari kesempatan bagi saya untuk bertemu langsung dengan Toby Clarke. Dia juga ingin bertemu denganku." Harvey bertepuk tangan setelah berbicara dan hendak pergi. Bab 2518. Di tempat parkir tidak jauh, pintu Toyota Alphard dibuka dan sosok ramping bergegas keluar. Dia memanggil Harvey dengan riang. "Saudara Harvey." Zina memanfaatkan banyak koneksinya dan menunggu di sini sepanjang malam. Dia melemparkan dirinya pada Harvey pada saat itu. Tidak peduli apakah tindakannya akan menimbulkan gosip. "Kamu keluar. L2 bagus." Dia khawatir Brewwood dan Sinkage Way of Island Nation akan menghancurkan Harvey tadi malam. Bagaimanapun, Brewwood sudah mapan di Hong Kong. Banyak tokoh besar pemerintah Hong Kong, serta polisi, terkait erat dengan Brewwood. Fakta bahwa Harvey bisa keluar dengan lancar adalah mimpi. Lagi pula, banyak yang melihat secara langsung bagaimana Harvey menamparkan Lion King sampai mati. Tanpa diduga, Harvey hanya dengan jaminan dan carollah yang menerima hukuman penjara. Harvey dengan lembut menarik gadis kecil yang menempel padanya. Tersenyum sedikit. "Saya warga negara yang baik. Saya bertindak dengan berani. Jika saya dipenjara, bukankah itu akan menjadi pukulan bagi kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum Hong Kong? Selain itu, dengan kamu di sini, siapa yang berani menyakitiku?" "Saudara Harvey, tolong jangan katakan itu." Zina tampak malu pada dirinya sendiri. "Aku memperlakukanmu dengan buruk di masa lalu. Namun kamu masih menyelamatkanku. Jangan khawatir, aku akan memberitahu ayahku segalanya ketika aku kembali. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan mendukungmu. Jika dia menolak untuk mendengarkan, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya." Harvey tercengang mendengar kata-katanya. Jika Raja Judi mendengar ini,
dia pasti akan mengejar Harvey. Namun, ini juga bisa menjadi berkah tersembunyi. Mempertahankan hubungan yang baik dengan putri kecil yang paling disukai di Hamiltons of Las Vegas adalah anugerah besar. Kalau tidak, hubungannya dengan Hamiltons tidak akan sebaik itu. Akan sulit bagi Hamilton untuk mendukungnya hanya dengan mengandalkan bantuan yang diberikan Fabian kepadanya. Harvey juga bisa melihat bahwa Zina hanyalah seorang gadis kecil yang tidak memiliki niat buruk, meskipun sangat bodoh dan naif. Kebenciannya padanya sebelumnya berasal dari fakta bahwa dia dimanipulasi oleh pihak yang jahat. Dia mempertimbangkan keadaan keterkejutan Zina dari kejadian sebelumnya, dan memutuskan untuk tidak menanyakan apapun padanya. Bagaimanapun, apa yang terjadi sebelumnya sudah di masa lalu. Air di bawah jembatan. Begitulah. Saat Zina hendak mengganggu Harvey untuk pergi sarapan, sesosok anggun berjalan keluar dari kantor polisi kota Kowloon tidak jauh dari situ. L2 Leslie Clarke. Dia menyipitkan matanya ke arah Harvey, lalu menatap Zina, yang sedang bercanda dengan Harvey. Kemudian, dia mendengus dingin. Sampah apa? Leslie menggigit bibirnya setelah ledakan cemoohan itu, dan kemudian pergi. Mata Ioana dan Zina tertuju pada Leslie secara bersamaan. Mereka tidak bisa mengerti mengapa putri komandan pertama tiba-tiba keluar lagi. Mungkinkah polisi menyesali keputusan mereka dan ingin menangkap Harvey? Harvey menatap Leslie dengan rasa ingin tahu. Ingin melihat bagaimana dia akan bertindak. Jika harus, dia tidak keberatan pergi ke kantor polisi lagi. Lagi pula, orang yang menderita sakit kepala hebat dari seluruh situasi ini jelas bukan dia. Leslie menatap Harvey dengan tajam dan dalam. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda York, bolehkah saya berbicara secara pribadi?" Harvey tersenyum. "Mereka semua adalah orang-orangku. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu bisa mengatakannya kepada kita semua." Setelah hening sejenak, Leslie berhasil mengeluarkan sebuah kalimat. "Ayahku ingin bertemu denganmu. Dia ingin mengajakmu sarapan bersama." Harvey sedikit tercengang dengan kata-katanya. Dia tidak pernah mengira Toby Clarke akan mengambil inisiatif untuk bertemu dengannya. Bab 2519. Dia tidak menolak, dan memberi isyarat kepada Ioana untuk menjaga Zina sebelum masuk ke Porsche 911 milik Leslie. Setengah jam kemudian, Harvey tiba di sebuah villa taman yang terletak di bukit belakang Gunung Taiping, Hong Kong. Villa taman menempati area yang sangat luas. Berdiri di sana, orang bisa melihat Samudra Pasifik Selatan di kejauhan. Angin laut yang lembab bertiup, memenuhi udara di seluruh taman dengan rasa asin. Komandan pertama Hong Kong, Toby, sedang memancing di karang di sepanjang pantai dengan pancing. Dia berpakaian sangat santai, dengan kemeja gaya Hawaii yang mencolok. Pria itu tidak terlihat seperti seseorang dengan status tinggi. Harvey kebetulan melihat Toby melemparkan kroker kuning seukuran pergelangan tangan ke dalam air ketika dia memasuki taman bersama Leslie. Seorang wanita berwajah menawan duduk di samping Toby. Dia dengan hati-hati mengeluarkan kailnya dan melemparkan seekor kroker kuning kembali ke laut. Melihat pemandangan ini menimbulkan kecemburuan di Harvey. Gaya hidup Toby adalah apa yang dia inginkan ketika dia menjadi tua. Namun, dia tidak tahu siapa yang akan berada di sisinya saat itu. Mandy, Ivene, atau Kate, atau semuanya. Memikirkan hal ini, keraguan dan kesedihan muncul di hatinya. Ayah saya tidak punya hobi lain. Dia hanya suka memancing, tapi dia tidak memakan ikan yang dia tangkap. Sebaliknya, dia melemparkannya kembali ke laut. Jika kita menggunakan ungkapan terkenal sekarang, dia hanya melakukannya untuk bersenang-senang. Leslie tampaknya sedikit tidak puas dengan pakaiannya yang norak, dan tetap berdiri acuh tak acuh di sisi Harvey dengan tatapan tidak setuju.
Ibuku memanjakannya. Dia suka memancing. Jadi dia menemaninya. Dia lebih suka menjadi wanita nelayan daripada wanita bangsawan. Harvey tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mempelajari wanita di samping Toby. Tampaknya kecantikan Lady Clarke yang tidak bisa dilihat usianya ini adalah istri Toby. Pantas saja Leslie terlihat begitu eksotis. Ternyata ibunya berambut pirang. Toby yang sedang memancing tiba-tiba menjabat tangan kanannya. Beberapa cabang mati tergantung di kail. Dan terbang ke arah Leslie dan Harvey. Wosh! 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 Suara ranting-ranting yang menembus angin berdering. Leslie tampaknya telah mengantisipasi hal ini dan tetap tenang. Acuh tak acuh terhadap segalanya. Dia berbalik untuk melihat Harvey dengan sinis. Ingin melihat dia panik atas situasi sibuk yang tiba-tiba. Namun, Harvey mengecewakannya. Harvey berdiri dengan acuh tak acuh. Tangannya di belakang punggungnya saat dia membiarkan cabang-cabang terbang melewatinya sebelum mendarat di belakangnya. Harvey menyipitkan matanya saat dia melihat Toby, yang tidak jauh dari sana. Tes yang tampaknya acak ini menunjukkan kehebatan Toby yang tidak diketahui. Apa karakter? Sementara Harvey memikirkan hal ini, Toby sudah melepas kacamata hitamnya dan menyerahkannya kepada istrinya, Lady Clarke. Dia kemudian mengambil handuk dan menyekat telapak tangannya. Pidatonya membawa sedikit aksen Hong Kong dan Taiwan. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu sangat tenang. Dengan mental yang kokoh meskipun kamu masih muda. Tidak heran kamu bisa membuatku menderita kerugian besar tadi malam. Sekarang, sepertinya aku benar-benar pantas mendapatkannya. Toby berbicara terus terang. Mengungkapkan kekagumannya pada Harvey. Langkahnya barusan bukan hanya untuk menguji Harvey. Tapi juga untuk mengintimidasi Harvey.